Baiklah rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita lihat di depan kita ini adalah mesin molding ya. Untuk tipenya adalah tipe transfer molding dan brandnya bisa kita lihat Vico MMSI ya. Lebih dekat lagi kita lihatnya. Di sini ada layar yang dilengkapi dengan touchscreen, kemudian keyboard, yang mana keduanya ini adalah sebagai interface kita dengan mesin ya, ketika mengoperasikan. Kemudian di sini yang sedang terbuka ya. Nah, ini sedang terbuka. Ini adalah tempat kita meloading materialnya. Kemudian yang sedang terbuka ini adalah safety screen ya. Jadi kalau sedang beroperasi akan menutup sebagai safety. Dan di sini ada emergency switch ya, emergency stop ketika ada kecelakaan atau keadaan darurat. Kemudian ini adalah vacuum cleaner yang dilengkapi dengan sikat. Kemudian lagi ke belakang ya, dilengkapi dengan selain listrik atau power sebagai powernya. Kemudian di sini ada saluran CDA, compressed dried air, sebagai suplai untuk pneumatik ya. Kemudian di sini tombol power untuk menghidupkan mesin. Dan di sini juga ada pintu ya, fungsinya juga untuk safety. Dia bisa dibuka ketika tidak beroperasi ya. Dan biasanya dipakai untuk mengganti chase ya. Mengganti chase, kemudian jika ada kotoran di dalam yang harus dijangkau dari belakang, kita buka pintu bagian ini. Baik, kembali ke bagian depannya lagi ya. Dari sini kita bisa lihat ya, ini yang sedang terbuka. Ini keduanya adalah kita sebut chase. Yang atas namanya top chase dan yang bawah adalah bottom chase ya. Kemudian di bottom chase kita lihat ada bulatan-bulatan ya, sebanyak 8 buah. Dan yang sedang berada di atas ini disebut plunger. Kemudian tempat plunger ini bergerak disebut dengan pot bushing. Nah, chase ini menentukan sekali bentuk dari package yang akan diproses. Kebetulan yang sedang terpasang ini adalah untuk package QFN, yang mana package QFN sendiri hanya ada satu bagian atau satu sisi body ya, sedangkan bawahnya adalah pad ya. Sehingga dalam chase ini kita bisa lihat bagian atas ada cavity ya. Cavity ini pembentuk body package. Kemudian yang bawah hanya flat saja. Chase ini mempunyai suhu 175 derajat ya, sesuai dengan settingnya dan material yang dipakai. Atas bawah dengan temperatur yang sama. Baik, dilanjutkan lagi untuk chase ya. Selain ada pot bushing dan plunger ya, kemudian di bagian atasnya adalah ada cavity dan jalur-jalur untuk mengalirnya mold compound, itu disebut runner
ya. Kemudian ada bulatan ya, itu disebut dengan lokal block. Dan yang berwarna kuning ini ya, satu di belakang, dan yang ini disebut dengan kemudian ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Ini disebut dengan XY interlock. Baik, selanjutnya kita akan perlihatkan model chase yang lain ya, untuk package lain ya. Di depan kita ini adalah 100 LQFP ya. Nah, sama dengan yang di KFN tadi, ini disebut pot bushing ya. Nah, sekarang kebetulan pelanjirnya ada di dalam. Nah, kemudian yang disebut cavity seperti ini ya. Cavity-nya ada banyak yang di sini, 2 kali ada 16 setiap sisinya ya. Dan hasil akhirnya seperti ini ya. Ini tempat pembentuk package-nya. Jadi cavity ini akan membentuk package. Untuk KFN hanya satu sisi. Kalau untuk KFP dia ada 2 sisi, atas dan bawah, sehingga cavity ini ada pada chase top dan bottom. Nah, ini yang di sini adalah cavity pada top chase ya. Nah, ini tempat kalnya nanti ya, sisa mold hasil prosesnya. Nah, berhenti di sini, ini namanya kal ya, kal block. Nah, di sini ada juga ya, kal. Kemudian yang salurannya ini menuju cavity, ini kita sebut dengan runner. Sama di KFN juga ada runner ya. Kemudian sebelum masuk cavity, runner tersebut menyempit. Runnernya menyempit ya. Nah, runner yang menyempit ini disebut dengan gate ya. Nah, kita ya, oke. Kemudian di tepinya, di side railnya ini ada ya yang tajam seperti ini, ada paku-paku ya. Nah, ini ada pin ya, pin. Disebut locator pin ya. Locator pin gunanya supaya orientasi dari lead frame yang dipasang jadi benar ya. Kemudian di sini ada saluran kecil ya, disebut dengan air fan ya. Ya, selanjutnya kita akan mengenalkan ke material ya, material yang terlibat dalam proses molding. Nah, di depan kita ini banyak material ya. Baik, yang ini adalah, nah ini yang hitam, ini disebut dengan mold compound ya. Mold compound ini bahan pembentuk package atau yang akan menutupi wire ya atau IC. Nah, ini kita pakai mold compound ya. Kemudian sifatnya adalah thermosetting ya. Dan selanjutnya adalah lead frame. Nah, kebetulan ini lead frame QFN ya.
Di sampingnya ada lubang-lubang ya. Yang mana lubang ini nanti masuk pada lokator pin ya, dengan orientasi yang benar. Jika orientasinya salah, maka lead frame tersebut akan misplace ya, sehingga moldnya juga tidak akan tepat pada area mold ya. Nah seperti ini adalah lead frame QFN. Belakangnya diberi tape ya, gunanya untuk menahan aliran kompon. Selanjutnya kita kenalkan dengan bahan yang lain, yang mana ini adalah untuk memaintain atau menjaga kondisi chassis dalam kondisi prima ya, atau selalu siap untuk melakukan mold yang seperti tabung ini ya, seperti pellet atau seperti mold kompon tadi, tapi warnanya putih. Ini disebut mold cleaning ya. Dan yang berbentuk pellet ini digunakan untuk mengcleaning atau membersihkan mold chassis mulai dari pot bushing sampai dengan ke cavity, atau biasa disebut dengan transfer cleaning ya. Sedangkan yang berbentuk seperti ini, batangan ya, ini disebut juga mold cleaning, tapi hanya untuk permukaannya chassis saja, atau biasa disebut dengan compression cleaning. Kemudian yang abu-abu ini juga dipakai untuk mold conditioning ya, jadi untuk melicinkan permukaan chassis. Baik, selanjutnya kita akan praktekkan cara membersihkan chassis atau mold cleaning ya. Ya, kita kembali ke mesin, ke tampilan layarnya. Untuk melakukan compression cleaning ya, kita gunakan yang warna putih tadi, yang batangan. Nah, kita pilih menunya compression cleaning, kemudian apply, dan kita tunggu sampai mesin ready untuk melakukan mold cleaning. Setiap proses atau setiap mode dari mesin ini mempunyai resipi masing-masing ya. Kita bisa dilihat. Dan ini adalah resipi untuk mold cleaning ya. Nah, nanti kita bandingkan dengan mold prosesnya sendiri. Nah, ini clamp force yang diterapkan 100 kN dan cure time 180. Nanti kita bisa bandingkan ketika dalam mode produksi ya. Parameter-parameternya ada yang berbeda. Nah, untuk top chassis dan bottom chassis masih sama 175 derajat ya. Sekarang operation mode compression cleaning ya untuk QFN ya. Selanjutnya kita ke menu operasinya, assist ya. Di situ tertera place cleaning material in the mold. Nah, jadi sekarang dibantu oleh Aaron untuk memasang cleaning materialnya ya, setiap area 2 ya. Ada 4 nanti ya. Oke, seperti itu. Nah, satunya 2 lagi. Oke. Oke.
just put no problem. Ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Hati-hati panas ya. Kemudian setelah di place, kemudian ditekan resume ya. Press the resume. Ya, ini kita lihat prosesnya. Menutup ya. Oke, nah ini kita lihat ada gap ya. Cleaning ini selesai ya. Ya, kita pause sebentar. Atau bisa juga dilihat di sini ya. Nah, ini jadi yang berlaku hanya cure time ya. Cure time dan claim force ya. Kalau setupnya 100, dia aktualnya sekarang 96 kN. Kompresi antara top chest dan bottom chest ya. Kemudian ini progresnya masih sekarang berjalan 68 second ya, masih cukup ya. Ya, masih beberapa detik lagi. Ya, sebentar lagi ini selesai proses cleaningnya. Kita lihat, nah ini sudah mulai terangkat ya. Nah, dia menempel di atas ya, di bagian atasnya ya. Dia menempel karena ada ini ada pinnya ya, sehingga dia tertancap. Ya, kita bisa bantu dengan melepasnya dengan tweezer atau benda lain yang bisa menjepit. Nah, inilah hasil cleaningnya ya, terutama di area cavity. Nah, ini masih panas ya, hati-hati. Nah, itu kita lihat ada warna hitam, itu adalah bekas atau kotoran-kotoran dari mold compound maupun yang lainnya ya. Jadi, nah ini yang putih ini adalah untuk mengcleaning. Selanjutnya akan kita praktekkan mengconditioning chase atau cetakannya ya dengan material yang lain. Ya, kita akan melakukan cleaning, conditioning. Pertama kita baca ya, di sini perintahnya adalah clean the mold. Clean the mold. Ya. No, clean the mold. Ya. Clean the mold. Outside also. Okay. Nah, setelah di clean, kita tekan resume. Untuk conditioning kita masih pakai resipi untuk cleaning mold cleaning. Jadi masih sama prosedurnya, hanya material yang dipakai berbeda. Oke, kita bisa saksikan ya, akan diperagakan oleh Aaron. Hanya beda material, sekarang abu-abu ya. Ini adalah untuk cleaning, untuk conditioning. Now, you can spare it this one ya, spare it. Okay. Ya, seperti ini. Oke, nah ini siap untuk kita. Please press the and then resume. Ya, kita lihat juga progresnya. Sini nanti, oh ini ada
Ya, masih kita tunggu sampai progresnya selesai. Ya. Itu hasil dari conditioning ya. Nah, ini masih panas, hati-hati mengambilnya. Baik, berikut ini akan diperagakan proses mold ya. Untuk memulai proses mold, menu yang tampil di layar adalah seperti ini dalam posisi start to production. Baik, kita lihat akan diperagakan oleh Aaron ya. Please perform the mold process ya. Pertama tekan start, kemudian tunggu sampai ada instruksi berikutnya. Instruksi berikutnya adalah clean the mold, artinya membersihkan top chase dan bottom chase menggunakan vakum dan brush. Okay. Kemudian tekan clean dan resume. Setelah itu tunggu instruksi berikutnya. Baca lagi ya. No. Sekarang adalah place lead frame and pallet in the mold. Jadi artinya meletakkan lead frame kemudian pallet ke dalam chase. Ya, ini diperagakan secara tidak real, kan? Ya, you can pretend put the lead frame, this one lead frame. No, just pretend only. Okay. No, not. Okay, Just put the lead frame and pallet, ya, and then press resume. Nah, ini adalah permulaan proses mold. Jadi setelah kemudian top dan bottom chase menutup. Disinilah proses mold berjalan. Kita bisa lihat progresnya ada di layar ya. Nah, ini adalah progresnya dan beberapa informasi mengenai transfer force ya, kemudian cure time dan clamp force. Cure time-nya adalah 120 second.
ya, masih progres. Beberapa detik lagi. Ya, proses selesai dan top chase-nya terangkat. Kemudian material yang sudah di mold bisa dikeluarkan. Press the blue one. Ya. Ya, safety screen terbuka. Kemudian mengeluarkan material. Ya, taruh sini. Ya. Dan hasil mold adalah seperti ini. Ya. Ya, oke. Thank you.